Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cika Rahayu dengan NIM 1123102232. Dan saya Intan Nurhalimah dengan NIM 1123102237. Dengan video ini, kami akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Bapak Fatur Rahman, STMM. Dan di video ini kami akan mereview pembelajaran bisnis yang ada di dalam video The Founder dan Up in the Air. The Founder ini diawali dengan Ray Kroc yang berjualan mesin pengocok susu dengan inovasi yang bagus. Ray Kroc berkeliling ke berbagai tempat untuk menjualkan mesin ini, akan tetapi semua orang menolak hal tersebut. Hingga pada suatu ketika ada orang yang memesan mesinnya sebanyak 6 mesin kocok, dan nama restoran tersebut adalah McDonald. Akhirnya Ray Kroc bertemu dengan pemilik McDonald, yaitu McAndy. Pada hal ini Ray Kroc tertarik dengan bisnis McDonald dan kemudian mereka mengajak Ray untuk berkeliling di dapurnya. Film The Founder ini didapat dari kisah nyata seorang Ray Kroc yang sangat gigih dalam menjalankan sebuah bisnis, hingga ia bertemu dengan bisnis McDonald yang dimiliki oleh McAndy, serta ia berencana untuk mengembangkan bisnis McDonald ini agar bisa dikenal oleh seluruh orang di dunia. Ray berencana mengembangkan bisnis ini dengan mewaralaba-labakan McDonald. Pada awalnya, McAndy tidak setuju karena mereka telah mencoba ide tersebut sebelumnya dan tidak berjalan dengan baik, dan akhirnya mereka pun menyetujuinya dengan perjanjian di atas kertas. Dengan semangat yang gigih, Ray pun mengembangkan McDonald hingga terkenal secara nasional. Film The Founder ini divalidasi dikarenakan dalam film ini terdapat pelajaran yang patut dicontoh oleh semua orang, mulai dari kegigihan, inovasi, dan hal lainnya, yang merupakan perjalanan bisnis McDonald menjadi bisnis yang dikenal secara nasional. Dan strategi yang mereka lakukan adalah mereka menciptakan sebuah produk dan inovasi baru, yaitu menggunakan speedy service system, yang berarti menyajikan makanan dalam waktu yang cepat, karena pada umumnya menyediakan makanan memerlukan waktu yang lama. Pada speedy service system pada bisnis McDonald ini memakan waktu sekitar 30 detik. McDonald ini mengembangkan pelayanan dan produk yang bagus serta dengan menjaga kualitas produk. Awalnya mereka menjual berbagai macam menu, akan tetapi setelah berjalannya waktu mereka mengurangi menu yang tidak dibeli oleh konsumen dan hanya menjadi beberapa menu saja. Dan dalam pemasarannya, mereka melakukan penjualan pada gerainya, dan orang-orang masih belum paham dengan pelayanan yang diberikan, di mana pada restoran biasanya mengantarkan makanan langsung ke mobil pelanggan, akan tetapi pada McDonald mengharuskan pelanggan untuk antri. Kemudian akhirnya konsumen dapat beradaptasi dengan pelayanan tersebut. Pada hal ini juga Ray menyebarkan tentang bisnis ini kepada banyak orang agar orang lebih mengenal tentang produk yang dijual oleh McDonald. Selain hal itu, dia juga berkomunikasi dengan para investor dan membuka cabang di berbagai tempat sehingga masyarakat bisa mengenal McDonald. Ray mengembangkan McDonald dengan membuka banyak gerai di berbagai daerah yang strategis. Pada awalnya dengan mewaralabakan McDonald ini, Ray memberitahu orang dekatnya dan akhirnya membuka gerai McDonald tersebut. Akan tetapi mereka tidak terlihat aktif dalam menjalankan bisnis ini, yang membuat standar kualitas produk berbeda dan masalah lainnya. Akhirnya Ray mencari orang yang benar-benar serius untuk mengembangkan bisnis dengan konsep keluarga. Dalam hal ini mereka mempunyai karyawan dan mereka juga harus selalu mengontrol kualitas produk agar sesuai dengan standar McDonald. Dalam operasionalnya,
McDonald menyusun layout kerja yang sangat efisien sehingga mempercepat pembuatan produk. Produk yang ada pada McDonald adalah burger, kentang goreng, dan minuman. Mereka tentunya melatih karyawan-karyawan mereka upaya bisa beradaptasi pada tempat kerja tersebut dan tidak terganggu selama proses pembuatan produk. Mereka juga memperhatikan detail-detail seperti waktu yang dibutuhkan, takaran, dan hal lainnya. Hal ini harus memungkinkan manajer mengetahuinya untuk mengontrol kualitas produk dari McDonald ini. Bisnis McDonald ini mendapatkan modal pada awalnya adalah dengan menjualkan produk McDonald. Ray juga awalnya memperbanyak franchise dan akan tetapi ada juga pengeluaran yang lebih besar. Tapi ada seseorang yang melihat bisnis McDonald ini dan melihat buku besar. Orang ini bisa berperan sebagai konsultan bisnis dan menyadarkan Ray bahwa bisnis McDonald ini merupakan bisnis properti yang berarti membeli lahan untuk disewakan kepada si pewaralaba sehingga mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Dari menerima pendapatan dari waralaba dan juga mengontrol kualitas produk. Dan kemudian tantangan dan bangkitnya McEndick ini adalah ragu untuk maju dikarenakan risiko yang pada awalnya menolak inovasi yang diberikan oleh Ray. Kemudian akhirnya McEndick menyetujuinya karena kegigihan Ray dan semangatnya yang pantang menyerah untuk meyakinkan McEndick. Masalah yang dihadapi adalah si Francis buruk dalam mengelola bisnis McDonald, pinjaman bank, dan hal lainnya. Ia berusaha mengatasi masalah tersebut dan tetap bertahan serta mencari solusi dari masalah tersebut, dan akhirnya pun mereka bisa berhasil. Dan setelah menonton film ini, saya mendapatkan pelajaran sebagai pebisnis kita harus bisa menemukan inovasi-inovasi yang bagus. Dan tentunya masyarakat juga mau menerima inovasi yang kita buat. Kemudian saat menjalankannya pun kita harus gigih dan terus bertahan menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Karena dengan kegigihan ini bisa membuat bisnis mencapai tujuannya dan juga semakin berkembang. Maka kalau kita ragu untuk maju, buka bisnis yang kita jalankan maka tidak akan berkembang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk saran dan kritiknya tentu kami terima dengan lapang dada untuk pembelajaran kita ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.